Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah. Dan di video kali ini aku akan membahas singkat tentang Shopee Paylater punya aku. Dari awal gimana aku ngedapetin tawaran Shopee Paylater sampai akhirnya aku dapat limit lumayan. Aku akan cerita singkat, sharing dengan teman-teman semua. Oke, nanti videonya aku cantumkan di sebelah sini, jadi teman-teman bisa sambil lihat gimana akun aku. Oke, kita mulai aja. Jadi sekarang aku mau buka dulu untuk Shopee, untuk akun Shopee aku buka dulu aplikasinya. Nah, kemudian diklik aja di bagian tabnya saya. Kemudian di sana ada Shopee Paylater, di atas Shopee Pinjam. Nah, di sana tertera berapa sisa limit dari total kredit yang diberikan oleh Shopee. Nah, di sini aku total kredit aku 6.300.000 dan sisa limitnya itu 3.988 sekian. Nah, kemudian ada jumlah yang harus dibayar bulan ini. Ini untuk tagihan bulan Januari ya, punya aku sebesar 1.636 sekian. Dan aku klik aja tagihan saya. Nah, itu untuk Januari. Kemudian aku klik lagi di bagian yang belum dibayar, nanti ada perinciannya. Nah, di sana dijelaskan bahwa 1.636 sekian itu adalah total nominal yang harus aku bayar dari transaksi yang aku lakukan di antara tanggal 25 Desember sampai 24 Januari. Nah, jadi untuk perhitungan periodenya si Shopee ini ada dua ya teman-teman yang aku tahu. Yang pertama yaitu yang kayak punya aku ini. Jadi per tanggal 25 sampai tanggal 24 transaksinya, kemudian nanti untuk jatuh temponya di tanggal 5 di bulan berikutnya. Kemudian satu lagi ada yang penggunaan dari tanggal 1 sampai tanggal 31, kemudian sampai tanggal 30 atau 31 gitu. Kemudian nanti untuk jatuh temponya adalah di tanggal 11 bulan berikutnya, seperti itu. Nah, jadi untuk periode ini itu dan jatuh temponya itu bisa jadi bagian untuk strategi kita berbelanja di Shopee. Ini yang biasa aku lakukan sih ya teman-teman. Jadi hal ini yang udah aku lakukan beberapa bulan terakhir. Jadi misalkan kalau awal-awal dulu sih aku nggak terlalu memperhatikan hal ini ya. Jadi aku kalau mau belanja ya udah belanja aja gitu kan. Aku nggak mikirin nanti bayarnya tanggal berapa atau gimana gitu. Nah, sekarang karena mungkin zamannya lagi pandemi juga ya, COVID, jadi harus pinter-pinter ngelola keuangan kan. Nah, jadi aku harus pinter-pinter untuk pembelanjaan ini harus aku bayar kapan sih gitu. Apakah masuk untuk pembayaran di bulan ini atau di bulan berikutnya gitu. Jadi aku bisa setel nih, bisa atur gitu kan. Kalau seandainya aku pengen dibayar di bulan berikutnya, berarti aku harus transaksi di atas tanggal 24, artinya tanggal 25 supaya bisa masuk di tagihan bulan berikutnya lagi, seperti itu. Jadi ini lebih bisa untuk efisiensi kita sih gitu kan. Jadi belanjanya itu nggak kebablasan gitu. Sama halnya kalau misalkan di periode satu lagi, jadi misalkan teman-teman pengen bayar di bulan, misalkan ini kan bulan menjelang nih, contoh ini kan bulan Januari, teman-teman pengen bayarnya di bulan Maret mendatang gitu. Berarti transaksinya itu dilakukan nanti di atas tanggal 24 Januari, artinya tanggal 25 dan seterusnya untuk dibayar di tanggal 5 Maret berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian aku mau cerita singkat gimana awal ceritanya aku dapat penawaran Shopee Paylater sampai akhirnya Shopee aku tuh limitnya lumayan ya di angka 6.300.000. Jadi awal-awal itu kalau aku nggak salah, aku tuh pakai Shopee Paylater atau aktif Shopee Paylater itu dimulai tahun 2018 awal atau pertengahan. Jadi kurang lebih sudah 3 tahun aku pakai. Nah, awalnya ya nggak ngeh aja gitu, tiba-tiba udah ada di tab saya, kemudian ada ada keterangan yang muncul atau ada fitur baru yang muncul Shopee Paylater, kemudian aku aktivasi aja gitu. Waktu itu aktivasinya juga cukup gampang, foto KTP sama wajah kan, seperti itu. Udah langsung aja tuh dapet. Nah, kalau untuk limitnya, ini aku scroll di bagian sebentar. Nah, ini aku mau scroll di bagian notifikasi keuangan. Jadi biar teman-teman bisa ngeliat juga ya.
Nah, itu yang terakhir banget, paling bawah itu untuk tahun 2020 di pertengahan ya, di bulan Juni. Jadi nggak ada sebelum itu nggak ada lagi notifikasinya. Nah, aku mau kasih tahu ke teman-teman kenaikan limit aku. Aku lupa kapan tepatnya, tapi yang jelas pas masa pandemi awal itu, kalau nggak salah aku 2002 awal ya, itu memang sempat terjadi penurunan sih. Aku nggak pernah sampai nol sih limitnya, cuma pernah berkurang sampai 300.000 atau 600.000, itu aku lupa, pokoknya itu yang paling rendah. Cuman nggak berlangsung lama gitu, karena kan aku memang pakai Shopee ini kan rutin ya belanjanya. Jadi setelah ada pengurangan limit itu, akhirnya sama pihak Shopee dinaikin lagi gitu. Jadi ini aku jelaskan yang ada tercantum di ini aku aja ya, di aplikasi aku aja. Nah, selama 2020 itu ada kenaikan limit sebanyak 1, 2, 3, 4. Total ada 4 kenaikan limitnya. Nah, aku cerita dulu yang seingat aku nih ya. Yang seingat aku ada kenaikan limit itu nominalnya pertama kali pengajuan itu di ACC itu limit aku kalau nggak salah 900.000. Kemudian itu yang pertama ya, aku hitung 900.000, kemudian naik ke 1,8, kemudian naik lagi ke 2,7, kemudian naik lagi ke 3.300.000, baru naik ke 4,5 dan langsung ke 6,3. Nah, cuman aku kan cari-cari file history aku ya, biasanya soalnya aku suka screenshot gitu kan, kalau ada misalkan kenaikan limit suka aku screenshot pop up-nya gitu kan, terus aku tunjukin ke suami kalau dia pulang kerja gitu. Karena kalau di notifikasi itu gak ada keterangan berapa nominal yang limit naiknya, kemudian tanggal dan jamnya itu gak ada, jadi cuma keterangan kayak selamat kamu mendapatkan limit tambahan dari Shopee PayLater, cuma kayak gitu doang gitu. Jadi suka aku screenshot gitu. Nah, yang aku ingat itu memang di angka 3,3 itu deh kalau nggak salah turun lagi gitu, karena aku menemukan ada screenshotan. Bentar, aku cari dulu. Jadi aku cari-cari filenya itu, nggak semuanya ada ya teman-teman, jadi yang seadanya aja itu. Sebentar. Nah, pada tanggal 26 Agustus 2020 itu ada kenaikan sebesar 1.600.000 dari limit 2,9 naik ke 4.500.000 gitu. Kemudian di tanggal 18 September sama tanggal 21 September juga ada kenaikan limit. Nah, ini aku kalau nggak salah sih aku ada turun gitu. Berapa ya, kayaknya dari 4,5 itu turun ke 3,3. Kemudian sama pihak Shopee dinaikin lagi tuh, jadi aku kaget kan waktu itu, cuman aku nggak ada reaksi apa-apa gitu. Maksudnya aku mikir oh ya udah karena pandemik gitu, karena juga banyak sih dari teman-teman aku yang bahkan limitnya itu 0 gitu, ada yang cuma 200.000, ada yang balik lagi ke 900.000 kayak awal gitu. Jadi aku pikir ya udah ini masa pandemik gitu, aku juga mungkin kayak nggak ngitung sih, cuman kayak mungkin berkurang gitu transaksinya. Jadi waktu dikurangin ke 3 jutaan itu aku ya udah diem aja gitu. Terus tiba-tiba naik lagi kan di September 2 kali tuh, di tanggal di tanggal 18 sama tanggal 21 udah aja stuck, berarti tanggal 21 September itu 4.500.000 kan. Nah, kemudian di tanggal 1 Desember 2020 itu naik lagi 1.800.000. Jadi limit aku dari 4,5 juta itu naik langsung ke 6,3 dan sampai sekarang limit itu. Nah, jadi kayak gitu tuh untuk history atau riwayat kenaikan limit aku teman-teman gitu. Nah, aku mau sharing untuk awal-awal dulu gimana Shopee PayLater-nya. Jadi kalau dulu itu syarat Shopee PayLater itu seingat aku ya harus rutin belanja sama udah verifikasi di nama, email, alamat, nomor telepon gitu ya. Nah, kalau sekarang aku sering baca tuh di artikel atau sering lihat video di YouTube kan tentang Shopee PayLater ini, syaratnya banyak kan, karena harus verifikasi Shopee Pay juga, kemudian
harus Shopee loyalty-nya itu harus udah di level gold gitu kan, jadi banyak banget persyaratannya. Nah sementara waktu zaman aku pertama kali pakai Shopee PayLater itu yang namanya Shopee loyalty itu belum ada gitu. Shopee Pay kalau nggak salah aku udah ada, tapi aku tuh belum pakai karena memang aku dulu tuh kalau transaksi sebelum ada PayLater itu aku transaksinya bayarnya langsung pakai rekening bank kan. Nah jadi aku lupa kapan pertama kali aku pakai Shopee Pay, tapi emang udah duluan pakai Shopee PayLater gitu. Jadi Shopee Pay aku tuh justru belakangan aku aktivasi, tahun berapa itu aku lupa, 2019 mungkin. Jadi dulu tuh lebih gampang syaratnya gitu, hanya cukup kalian belanja aja yang rutin gitu kan. Nah aku juga mau bahas sedikit tentang Shopee loyalty ya. Nah aku buka lagi di sini loyalty-nya. Nah ini kan ada level-level gitu kan, levelnya itu dari silver, dari pertama dari klasik, kemudian silver, gold, dan platinum gitu. Kemudian ada syaratnya, kalau silver itu minimal pesanan tuh 3 per periode, kalau gold 20, kalau platinum 75. Jadi periodenya itu per 6 bulan sekali di reset dan total pesanannya itu akumulasi gitu ya. Nah ada yang bilang bahkan aku loyalty-nya tuh udah platinum tapi PayLater aku tuh lebih kecil daripada mereka yang gold gitu. Nah aku mau jelasin singkat ya di sini. Jadi memang benar kalau Shopee loyalty ini ada korelasinya dengan Shopee PayLater. Tapi maksudnya itu gini, kalau untuk Shopee loyalty ini kan dihitung berdasarkan banyaknya transaksi. Kan dihitungnya per satu pesanan, satu nomor pesanan, dihitung satu transaksi kan. Nah, semakin banyak kalian bertransaksi di Shopee, itu akan mendapatkan reward gitu kan. Kayak sini banyak dapat bonus gratis ongkir, kemudian harga eksklusif, kemudian ada partner platinumnya gitu, terus banyak deh gitu kan, sama si gold juga seperti itu gitu. Nah cuman kalau untuk penentuan level platinum itu akan lebih besar mendapatkan Shopee PayLater atau Shopee pinjam, bahkan itu menurut aku sih belum tentu gitu, karena syarat untuk si Shopee ini dapat PayLater itu kan kalian harus aktif berbelanja gitu. Jadi sebelum ada Shopee PayLater kan aku sering belanja dan gunakan metode pembayaran tuh transfer rekening bank kan, udah gitu. Nah setelah adanya Shopee PayLater, meskipun limitnya masih kecil, aku tetap gunakan terus untuk berbelanja. Jadi waktu limitnya udah ada, aku pakai aja gitu, meskipun nggak ada niat untuk berhutang atau nggak ada niat untuk cicilan ya, tapi aku pakai aja gitu kayak iseng, gimana sih nih pemakaiannya. Apalagi waktu awal-awal dulu kan Shopee untuk yang bayar sekali di bulan depan itu kan bunganya 0%. Jadi misalkan aku belanja bulan ini 120, ya udah aku bayar di bulan depan 120.000 gitu, nggak ada penambahan apapun, nggak ada bunga apapun gitu. Jadi udah aku pakai aja gitu dulu limitnya. Makanya akhirnya si Shopee ngasih aku tambahan limit secara berkala gitu. Karena aku juga memang rutin banget sih pakai si Shopee ini belanja apapun gitu kan. Apalagi makin kesini nih gitu kan, masa pandemik, terus kemudian mager kemana-mana, punya baby gitu kan. Jadi aku belanja itu apa-apa sekarang udah di Shopee gitu. Dari dulu sih sebenarnya, cuma makin kesini tuh kayak yang kebutuhan dapur juga aku udah pakai Shopee sekarang gitu kan. Karena udah ada GoSend dan segala macam kan, jadi gampang gitu. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian pengen dapat penawaran dari Shopee PayLater, itu kalian harus rutin berbelanja gitu. Jadi kalau misalkan belum dapat limit, kalian rutin aja berbelanja gitu kan. Selain menaikkan si Shopee loyalty, otomatis nanti pihak Shopee-nya juga akan memberikan penawaran untuk Shopee PayLater gitu. Karena mungkin makin kesini kan persyaratan untuk pengajuannya makin sulit. Kemudian limitnya juga nggak gampang gitu kan naik kayak dulu gitu kan. Mungkin ada beberapa case yang membuat si Shopee akhirnya memperketat SDNK-nya gitu kan. Nah saran dari aku sih gitu, teman-teman rutin aja berbelanja biar si Shopee loyalty-nya itu naik level, kemudian dikasih penawaran untuk Shopee PayLater. Dan kalau yang udah punya limit meskipun sedikit, hanya 200.000, 500.000, 900.000, kalian pakai aja gitu. Karena semakin banyak kalian bertransaksi menggunakan Shopee PayLater,
itu dari pihak Shopee-nya juga akan nanti loyal gitu memberikan kalian tambahan gitu, karena kan dilihat ya transaksinya tuh, histori transaksi kalian tuh dilihat ya, oh ini user aktif nih menggunakan paylater gitu kan, pasti akan ditambahkan limitnya seperti itu. Jadi kalau misalkan udah limitnya stuck di situ, terus kalian pengen naik limit, cuman kalian nggak bertransaksi, ya gimana mau naik limitnya gitu, seperti itu. Jadi korelasinya ada antara Shopee Loyalty dengan Shopee Paylater, tapi nggak terlalu ini ya, krusial sih menurut aku. Yang penting adalah kalian harus sering-sering bertransaksi dengan di Shopee, kemudian rutin kalau bisa. Jadi pembelian yang kira-kira memang setiap bulan ada, dan kalau dipertimbangkan dengan beli offline lebih baik di Shopee, ya beli pakai Shopee aja gitu. Kemudian kalau yang sudah punya limit, pergunakan limitnya dengan baik, dengan bijak, seperti yang di video awal tadi aku sampaikan bahwa supaya nggak bablas harus ada perencanaan untuk pembelian atau transaksi ini dibayar kapan, untuk transaksi ini dibayar kapan gitu. Jadi si limitnya kepakai terus, kemudian pembelanjaan kalian nggak meledak, dan dari pihak Shopee-nya juga akan dinaikkan limitnya seperti itu. Nah, Shopee Paylater ini juga akan berpengaruh nantinya ke Shopee Pinjam, fitur baru juga yang dari Shopee. Udah lama sih sebenarnya, cuman aku baru tahu, dan link videonya sudah aku cantumkan di atas ya. Nanti kalian lihat juga penjelasan aku. Dan aku dapetin limit di situ 15 juta Shopee Pinjamnya, dan aku aktifnya sebentar banget, nggak sampai semenit. Untuk lengkapnya nanti kalian boleh cek di video yang lain ya. Aku udah cantumkan di atas linknya. Nah, itu tadi penjelasan aku sedikit tentang Shopee Paylater dan pengalaman aku pribadi menggunakan Shopee Paylater dari awal penawaran sampai akhirnya limitnya naik turun, dan sekarang limit aku di angka Rp6.300.000. Nah, kayaknya sekian dulu video kali ini mengenai Shopee Paylater. Nanti aku update lagi kalau misalkan ada pembaruan terbaru dari Paylater. Dan next mungkin aku akan bikin video tentang dana paylater atau cicilan aku laku seperti yang aku janjikan sebelumnya. Mudah-mudahan aku sempat bikinnya. Dan semoga video ini bermanfaat, dan thanks for watching ya teman-teman. Assalamualaikum. Dah.